akal sih Bang, tapi yang orang Kristen ini malah makin ke situ makin ke sananya pula. Oh, mungkin dia bertakia itu. Makin ke situ makin ke sana ya. Iya, bukan ke situ-situ. Aduh, repot ini. Ya itulah Bang. Tapi enggak apa-apa ya, namanya keyakinan. Kami juga enggak bisa dong. Maksudnya Bang bilang, gimana tuh? Wah, kami yang jawab. Enggak boleh itu Bang, Nggak terlarang. boleh. Oke Bang ya. Ini semuanya orang Islam kan? Kami Kristen sejak dari tulang sulbi ini. Iya Bang. Oke Bang. Ada yang mau ditanyakan? Oke Bang. Nggak ada Bang, nggak ada. Cuma itu aja tadi sih. Oke. Siap. Thank you. Memberkati Kak. Ya, sehat selalu. Shalom belum nama. Ya, Mary Jane silakan. Wah, kalau ini aku tahu ya. Mary Jane silakan. Suara phone mic. Duh. Turun. Tegang nih Kak Mary Jane masuk. Ya, bocah Angon silakan. Bocah Angon. Kabur. Mundur sih. Itu barusan 2 itu tanda kutip ya. Nanti harus hati-hati, lebih baik close the door saja. Tidur. Yang mana Bang? Duh, mundur semua ini. Udah grogi Bang. Mundur semua. Saya udah barusan bikin kopi. Ya apa teman-teman ini? Aduh. Udah grogi gara-gara Bang Astan. Halo, Shalom. Shalom. Ya. Halo. Bala Tejo. Shalom. Silakan Bang. Cuma mau terima kasih aja sih berkat ada room ini, kayak imanku lagi kayak lebih kuat lagi. Oh, mantap. Soalnya dulu aku pernah ditanya sama temanku yang agama seberangan, ditanya lah tentang Injil Barnabas. Waktu itu aku belum tahu apa Injil Barnabas itu. Makanya hampir goyah lah imanku. Setelah itu aku cari-cari tahu, kayak ikut room kayak gini juga kan, menambah pengetahuan biar nggak gampang tersesat maksudnya. Cuma mau bilang terima kasih aja. Ya. Oke, Bro. Memang itu salah satu visi misi kita ya, Bro, supaya anak-anak Tuhan itu di media sosial juga dia tidak sungkan bertanya. Mungkin tanya pendeta mungkin malu ya, sungkan, nggak ada waktu. Tapi dia bisa tanya di sini kan. Di sini kita punya rekan-rekan hamba Tuhan juga yang siap lah menjawab persoalan teman-teman yang Kristen terkait iman Kristen. Karena memang banyak seperti itu banyak Bro. Ya, banyak sekali. Nah, karena memang mereka nggak paham begitu. Nah, ketidakpahaman plus dibenturkan dengan mereka yang mau menyesatkan, wah banyak yang amblas itu, ya banyak yang karam di tengah jalan. Nah, disitulah kita mau masuk ke semua lini ya kehidupan. Paling nggak semua orang paling tidak punya satu handphone. Sekarang nih, lah bocil-bocil saya lihat di pasar anak-anak, waduh udah banyak pegang handphone semua itu, ya kan? Nah, artinya paling tidak sekarang medianya adalah media sosial, jadi tidak ada tempat atau tidak ada zona di mana kita tidak bisa belajar Alkitab. Yang mau nonton dangdutan ya silakan slide video ini. Yang mau nonton kupas-kupas telur, DJ, pargoi silakan slide. Tapi jangan sampai berbicara tidak ada ruang untuk belajar Alkitab. Nah, saya begadang-begadang
dengan teman-teman yang lain, ya tujuan kita mau mengedukasi teman-teman, kan begitu. Nah, maka sekiranya bermanfaat, teman-teman ikuti. Nah, jadi jangan sampai aku nggak pernah belajar, aku nggak ada yang ngajarin. Oh, di sini tempatnya media sosial, teman-teman juga boleh belajar. Kira-kira begitu. Oke Bang Balitejo. Bang, ada satu juga bang. Silakan. Aku ada temanku juga Kristen, tapi dia Ya nanti udah selesai tuh mau dicas. nggak percaya Tuhan kayak gitu. Saya ketok kepalanya. Pernah ngomong sama aku kan, dia bilang pendeta-pendeta itu nggak ikutin ajaran-ajaran Kristus. Soalnya banyak lihat aja itu rumahnya gede, ada mobil. Itu kan tidak menggambarkan dia mengikuti ajaran Kristus. Itu kira-kira bagaimana pendapat abang? Silakan Pastor, teman-teman yang lain. Saya agak kurang dengar tadi suaranya. Kalau saya sih Mungkin menyikapinya ya. diulang. Kalau Tejo diulang tapi agak besarin suaranya dikit. Tes. Udah gede kan? Ya. Ya, oke. Ada temanku dia juga Kristen, tapi kayak udah kurang kepercayaannya gitu sama Tuhan. Dia sempat ngomong sama aku, dia bilang pendeta itu nggak ikut ajaran Kristus, karena pendeta-pendeta itu rumahnya gede sama ada mobilnya, jadi tidak menggambarkan mereka itu mengikuti ajaran Kristus kayak gitu. Kira-kira pendapatnya gimana? Saya tak berpendapat sebagai jemaat aja. Begini ya, maaf ya Pak ya, Bapak-bapak. Masalahnya dari pertanyaan begini, itu bisa terjadi pada individual itu sendiri, oknum itu sendiri. Ada apa dia dengan gerejanya, ada apa dia dengan pendetanya, kan seperti itu. Apakah salah, apakah tidak? Begini, Tuhan ini dari segi iman ya, dari segi iman. Tuhan memberikan sesuatu kepada pendeta tersebut. Dia tinggal di mana? Kalau misalnya rumah gede tinggal di pedesaannya pelosok, saya kira ya itu lucu saja seperti itu, gitu kan. Kalau tinggal di kota atau suatu tempat yang ramai, itu ya pantas saja seperti itu, mendapatkan itu, begitu loh. Terus bagaimana pelayanan dia sendiri seperti itu. Terus bagaimana juga yang harus diingat banyak hal ya, bagaimana sistem cara di dalam gereja itu sendiri. Pendeta kan juga manusia, dia butuh makan, dia butuh sesuatu. Nah, dia dapatkan itu dari ini bahasa sederhana saja ya. Tata cara di gereja itu bagaimana seperti itu kan. Ada yang melalui harus dari pusat, ada yang melalui dari kolektor, ada yang mungkin memberi hadiah seperti itu. Kita nggak ngerti. Kalau bilang banyak pendeta seperti itu ya pendeta siapa kan seperti itu. Walaupun saya pernah melihat seperti itu, tapi pada saat saya berpikiran positif dulu, saya lihat dulu seperti itu. Oh, ternyata memang dia memerlukan itu. Rumah besar itu hasil dari mana? Kita kan nggak tahu. Ada pendeta yang memang berawal dari orang biasa, ada memang keturunannya orang berada seperti itu. Apakah dia salah? Enggak, gitu. Yang salah kita, begitu. Sekarang begini ya, ini contoh. Ada satu pendeta yang nggak beres, misalnya ini contoh ya, tapi saya kira nggak ada. Terus mempertontonkan seperti itu, begitu. Haruskah kita sebagai jemaatnya atau haruskah kita sebagai orang lain yang melihat itu mencibirkan atau mempertanyakan atau membuat iman kita jadi enggak kuat? Loh, itu diri kita sendiri seperti itu. Saya tidak peduli begitu. Karena apa? Setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing seperti itu ya. Pendeta pun juga demikian begitu. Dan itu terjadi pada saya. Pertanyaan ini bagus sekali, itu terjadi pada saya. Saya disentuh sama Tuhan, ini suatu kesaksian ya. Pada saat karena saya kan di gereja ya yang seperti presbiter lah, gereja Jawa seperti itu. Pada saat ada di suatu rumah
seperti suatu persekutuan dilayani oleh gereja karismatik yang menggunakan bahasa roh. Tahu nggak bapak-bapak semua, jahatnya saya pada saat mereka penyembahan matanya tertutup, saya menari mengelilingi meja. Itu saya ingat waktu kelas 2 SD, kelas 3 SD. Seperti itu. Itu oknum, itu saya sendiri. Ternyata ya satu memang mungkin keimanan saya belum tahu kan seperti itu tentang antara gereja A, B, C kan seperti denom saya belum begitu paham. Tapi apa yang terjadi di masa dewasa seperti ini, setua ini saya dikembalikan pada gereja tersebut dan pendetanya itu yang melayani saya waktu kecil. Begitu. Jadi ada satu sentilan, ada satu pemikiran yang ternyata jawabannya sekarang bukan waktu itu, begitu loh. Ini apa sih gereja? Pendeta ngomongnya gerabak-gerabak bahasa roh seperti itu kan aneh buat saya kan seperti itu. Nah itu saya sebenarnya tidak menyikap tidak mengatakan perbedaan di antara denom, tidak ya seperti itu. Nah itu yang saya jawabkan adalah oknum. Bagaimana menyikapi pendeta yang entah itu gaya hidup, entah itu berkat, kita kan nggak ngerti kan seperti itu. Kalaupun terjadi ketidakberesan dalam suatu gereja, terutama pendeta itu sendiri, Tuhan pasti akan selesaikan itu dengan secepat mungkin dengan cara dia sendiri. Entah cepat, entah lama, maaf ya, seperti itu. Tetapi kalau kita menyikapinya jadi malas ke gereja, saya jadi nggak percaya, oh itu oknum pribadi seperti itu, karena hubungan kita bukan sama pendeta dengan Tuhan. Pendeta itu adalah perantara seperti itu, tangan Tuhan seperti. Tapi kalau tangan Tuhan yang sudah dipercaya nggak sesuai ya kan masih ada hal yang lain seperti itu. Jadi saya tidak membela pendeta, saya tidak mengiyakan pendeta seperti itu, tapi kita kembali ke pribadi masing. Jadi sebetulnya pertanyaan itu juga banyak begitu. Tetapi sentilan itu sendiri terjadi pada saya, contoh seperti itu. Begitu loh. Itu menurut saya Pak ya, terima kasih. Jadi apakah hamba Tuhan itu harus miskin baru dibilang hidup mencerminkan Tuhan Yesus? Enggak juga sih. Enggak. Ya, Saya tidak setuju. Kalau menurutku Ya, iman seseorang itu bergantungnya sama Alkitab, enggak sama Oke. pemimpin agama. Ya, saya serahkan dulu ke Pastor Cipto untuk menjawab. Tadi udah dari jemaat memberikan tanggapan ya. Iya dong. Sekarang Pastor Cipto, silakan Pastor. Iya Kak, Balarezo. Jadi Kejadian 1 ayat 26-27 ya, kita diciptakan serupa dengan gambar dan rupa dari pencipta kita. Berarti terjadi pemulihan oleh Tuhan Yesus, karena gambar itu kan rusak karena kita berdosa. Tapi terjadi pemulihan, kata kuncinya di pemulihan itu. Pemulihan atas segala sesuatu. Jadi kalau sampai tidak ada pemulihan, berarti kita bertanya apakah ada Kristus dalam diri kita. Karena itu kita diminta, iman kan timbul dari pendengaran. Itu Kak Balarezo. Jadi ingatkan temannya di Kejadian 1 ayat 26-27 itu. Abraham itu ternaknya banyak sekali, rumahnya gede. Ishak, ladang-ladang sumurnya banyak, tanahnya banyak. Tuhan Yesus sendiri memberi makan 5.000 orang, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan itu, yaitu memberi makan. Itu nah, 5.000, bukan 5.000 orang, 5.000 pria, belum terhitung yang wanita, anak-anak. Jadi yang salah tentu adalah kalau kita lebih mengandalkan hal-hal dunia daripada cinta dari Tuhan Yesus sendiri. Itu aja, Kak Balarezo. Jadi iblis memang sering bermain untuk mencari celah untuk mempengaruhi orang Kristen. Kalau tidak bisa dijatuhkan dalam hal tentang rajin supaya jadi malas, maka dibuat cinta menjadi benci, atau dibuat sesuatu yang positif menjadi apatis mereka. Aku apatis kepada Abraham misalnya, aku apatis kepada pendeta, aku apatis kepada ini dan kepada itu. Itu permainan iblis. Karena itu disebut iblis seperti singa mengaum mencari celah untuk merusak orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Itu harus terjadi pemulihan. Ingat, hidup kita ini sebelum kita bernyanyi untuk Tuhan,
Tuhan sudah bernyanyi duluan untuk kita. Karena itu pemulihan pasti terjadi. Masih ingat peristiwa Tuhan Yesus waktu di perahu bersama murid-murid? Murid-murid kan goncang ya, karena kena angin ribut itu, kena gelombang. Badai. Tapi Tuhan Yesus sebelumnya kan sudah berkata, aku akan menyertai engkau sampai ke sana. Sebelum terjadi angin ribut itu. Kalau Tuhan sudah mengatakan sampai ke sana, jangan lagi mengatakan tidak. Karena tidak mungkin tidak terjadi. Pasti sampai. Itu Kak Balarejo. Jadi pemulihan itu pasti terjadi. Yang bisa menggagalkan adalah diri kita sendiri. Semudah itu. Kalau Kak Balarejo boleh katakan, pasti sampai. Pasti sampai. Amin. Itu Kak Balarejo. Itu semua karena pemulihan dari Tuhan Yesus. Jadi sampaikan pada temannya, pasti sampai. Jangan biarkan suara yang dari luar itu masuk, merusak, pasti sampai. Ingat, murid-murid sempat goyang dan mengalami deraan hidup itu, akhirnya goyang, sukacita hilang. Kalau kita semua bisa lihat kamera, saya mau lihat wajah gembiranya kita semua. Mana wajah gembiranya? Kak Balarejo sekarang wajahnya gembira nggak? Wajah gembiranya mana? Sama-sama yuk, Kak Balarejo katakan yuk, aku gembira. Aku gembira. Aku gembira. Ya, aku dicintai. Aku dicintai. Haleluya. Aku dicintai. Tuhan Yesus. Aku dicintai Yesus. Tuhan Yesus. Aku mengalami pemulihan Aku Aku mengalami pemulihan dalam Ya hidupku. Tuhan, haleluya Yesus. Dalam hidupku. Dalam dalam hidup hidupku. Itu ya Kak Balarejo ya. Kepada temannya sharingkan itu tadi. Orang Kristen mengalami pemulihan. Kalau mengerti tentang identitasnya adalah mempercayai Yesus itu. Pasti sampai. Ke ujung tujuan itu pasti sampai. Tidak mungkin tidak. Itu Kak Bala. Oke, makasih Pak Cipto. Luar biasa. Amin. Amin. Oke, cukup Bang Balatejo? Ya, cukup. Oke, thank you Bang ya. Tuhan berkati. Memberkati. Amin. Ya. Oke, karena tinggal satu lagi, teman-teman, kita naikkan ke Mary Jane ya. Selamat malam. Malam Mary Jane. Malam. Selamat pagi. Oh pagi ding. Oh iya pagi. Ya pagi jam 2 ya Tuhan. Iya maaf pagi. Udah jam 1 lewat ya. Tempat saya jam 3. Jam 3 lewat 2. Di sini di tempatku jam 4. Gimana dong? Tempatku sempat ya. Beda Lebih semua. jauh. Lo udah kerja besok Bang Gets? Kerja Bang. Oh, Tadi oke. tapi tadi